Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kesetimbangan benda tegar. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan nilai koefisien gesek untuk batang yang bersandar pada dinding. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada batang kayu bersandar pada dinding yang licin dan bertumpu pada lantai yang kasar seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi ini gambarnya ya. Ada batang kayu BC bersandar pada dinding di titik C menyentuh lantai di titik B. Yang mana jarak A ke C adalah 4 meter. Keterangan berikutnya, bila AC adalah 4 meter dan AB adalah 2 meter, maka koefisien gesekan di titik B saat batang tepat akan bergeser itu nilainya berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita lengkapi dulu ya gambar ini ya. Pertama, Sobat 100 harus paham bahwa batang kayu ini memiliki berat, yang mana titik beratnya itu ada di tengah-tengah panjang batang kayu. Jadi kita gambarkan di sini gaya beratnya ke bawah sebesar W, lalu bersentuhan dengan lantai di titik B, berarti ini ada gaya normal NB arahnya ke atas. Diketahui di soal bahwa lantai kasar. Nah, kalau batang ini bergeser maka kecenderungannya akan bergerak ke kanannya B ya. Sehingga kita gambarkan gaya geseknya itu ke kiri. Kemudian di sini bersentuhan dengan dinding di titik C, berarti ini ada gaya normal NC ke kanan ya. Nah, pertanyaannya adalah besar koefisien gesekan di titik B itu nilainya berapa? Oke Sobat 100, pertama kita tinjau titik B ini sebagai poros. Maka untuk ketentuan dalam kesetimbangan benda tegar, total momen gaya di poros itu harus sama dengan 0. Ini kita kerjakan seperti ini karena kata kuncinya batang tepat akan bergeser. Kalau tepat akan bergeser itu artinya belum benar-benar bergeser, tapi mau akan bergeser ya. Jadi ini total momen gayanya masih 0. Nah, di sini kalau kita tinjau titik B sebagai porosnya, maka batang ini dipengaruhi gaya normal NC dan gaya berat batang kayunya ya. Nah, kalau kita tinjau yang gaya NC ini, maka kalau diukur dari poros B secara tegak lurus, lengan gayanya adalah yang AC. Kalau lengan gaya AC ini ditarik gaya normal NC ke kanan, maka menghasilkan perputaran momen gaya yang searah jarum jam. Ini nanti tandanya negatif. Terus untuk gaya berat batang kayu W, lengan gayanya itu berarti yang ini setengah jarak AB. Ini kalau ditarik gaya ke bawah maka perputaran momen gayanya berlawanan arah jarum jam. Ini tandanya positif. Sehingga kita tuliskan di sini W kalikan setengah AB dikurangi NC kalikan AC nilainya harus sama dengan 0. Ada tanda negatif, salah satu kita pindah ruaskan, maka kita tuliskan di baris berikutnya W kali setengah AB nilainya sama dengan NC kalikan AC. Kita masukkan angka ya. Jarak AB diketahui di soal adalah 2 meter, jarak AC nilainya adalah 4 meter. Maka kita tuliskan di baris berikutnya W kalikan setengah kalikan 2 nilainya sama dengan NC kalikan 4. Setengah kalikan 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi W sama dengan NC kali 4 atau gaya normal NC itu sama dengan seperempatnya W. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Jadi ini yang pertama kita tinjau gerakan rotasinya, total momen gayanya harus sama dengan 0. Sekarang kita tinjau gerak translasinya. Sobat 100 tinjau saat batang tepat akan bergeser, maka total gaya pada arah vertikal itu harus sama dengan 0. Gaya yang arah vertikal di sini ada NB dan gaya berat. Maka cara nulisnya gini, NB-nya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Maka NB kurang W sama dengan 0. Atau gaya normal NB itu sama dengan gaya berat batang kayu. NB sama dengan W. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini yang gaya arah vertikal. Sekarang kita tinjau juga gaya arah horizontalnya. Karena tepat akan bergeser, total gayanya juga harus sama dengan 0. Yang arah horizontal ya. Arah horizontal ini ada gaya normal NC dan ada gaya gesek F. NC-nya ke kanan, gaya F-nya ke kiri. Maka kita tuliskan di sini NC kurang F sama dengan 0, atau kalau ini salah satu kita pindah ruaskan, maka gaya normal NC sama dengan gaya gesek F. Ingat rumus gaya gesek itu adalah koefisien gaya gesek kalikan gaya normalnya ya. Karena di sini gesekannya di titik B, maka gaya normalnya yang NB. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya
NC sama dengan mu kalikan NB ya. NC tadi nilainya adalah 1/4 W, kemudian NB nilainya adalah sama dengan W. Maka kita tuliskan di baris berikutnya 1/4 W sama dengan mu kalikan W. Nah ini di ruas kiri ada gaya berat W, ada gaya berat W di ruas kanan juga. Ini karena sama bisa kita coret habis. Maka langsung bisa kita jawab besar koefisien gaya gesekan di titik B, mu, itu sama dengan 1/4. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini ada batang kayu bersandar pada dinding, ditanya koefisien gesekan saat batang tepat akan bergeser, maka syarat pengerjaannya di sini yang pertama ya, total momen gaya pada kayu tadi itu harus sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui momen gaya, pertama Sobat 100 gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang kayu. Ingat kalau di sini ada sentuhan berarti ada gaya normal ya. Terus karena lantainya kasar berarti di sini ada gaya gesek. Dan Sobat 100 harus paham batang kayu ini dianggap memiliki gaya berat, sehingga ini Sobat 100 gambarkan gaya beratnya tepat di tengah-tengah dari panjang batang kayunya. Nah, untuk melihat momen gaya di sini Sobat 100 tentukan salah satu titik ya. Di titik tersebut total momen gayanya harus sama dengan 0. Terus ingat rumus momen gaya itu adalah gaya kalikan lengan gaya. Antara gaya dan lengan gaya itu harus saling tegak lurus. Kemudian untuk mengerjakannya di sini saya gunakan untuk gaya yang menghasilkan momen gaya dengan arah berlawanan arah jarum jam. Dalam hal ini yang gaya berat ini ya, ini lengan gayanya yang biru ini kalau ditarik ke bawah nanti perputarannya berlawanan jarum jam. Ini saya tuliskan tandanya positif. Untuk NC, lengan gayanya yang AC ditarik ke kanan menghasilkan momen gaya yang arahnya searah jarum jam, tandanya negatif. Nah Sobat 100, kerjakan yang pertama ini, nanti ketemu nilai NC nya berapa kali gaya berat batang kayu. Ini yang total momen gaya. Yang kedua, kalau secara rotasi total momen gayanya sama dengan 0, secara translasi total gayanya harus sama dengan 0. Ini yang pertama yang gaya arah vertikal dulu. Yang arah vertikal ada NB dan gaya berat, nanti ketemu NB berapa kalinya gaya berat. Yang ketiga masih dengan gerakan translasi, sekarang yang arah horizontal, total gaya pada arah horizontal harus sama dengan 0. Nah dari pengerjaan gaya horizontal ini nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai koefisien gesekan di titik B itu berapa. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.